Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Lestari, mahasiswa dari Stai Al-Aqidah Al-Hasyimiyah Jakarta, semester 2, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkatan limpahan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya kesehatan dan kesempatan. Yang kedua, tak lupa pula kita titipkan salam serta salawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliau lah sehingga kita masih merasakan indahnya Islam. Baiklah, dengan pembuatan video ini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar sosiologi hukum. Sebelum kita memasuki secara khusus tentang pengantar sosiologi hukum, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sosiologi hukum secara umum. Jadi ketika manusia itu hidup berbahagia, hidup berdampingan satu sama yang lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu. Maka pertemuan kepentingan antar manusia dengan manusia yang satu tak jarang menimbulkan pergesekan atau perselisihan. Nah, perselisihan yang timbul ini bisa berakibat fatal apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Nah, perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa atau berselisih tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem atau tatanan hukum. Kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat bermacam-macam ragamnya. Seperti kaidah-kaidah yang merupakan kaidah terpenting adalah kaidah hukum, di samping kaidah agama dan kesopanan. Nah, biasanya kaidah-kaidah atau pola hukum bisa dijumpai pada setiap masyarakat, baik yang tradisional maupun yang modern. Sebenarnya warga masyarakat yang diatur tidak ada atau kurang menyukai. Baiklah, di sini kita masuk ke pengertian secara khusus mengenai sosiologi hukum. Nah, di sini hukum itu secara sosiologis adalah suatu lembaga kemasyarakatan yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Dan sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Nah, artinya di sini
bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, dan bahwa hukum sebagai suatu proses. Jadi seorang ahli menaruh perhatian kepada hukum yang bertujuan untuk berkoordinasi aktivitas-aktivitas warga masyarakat, serta hukum dimengerti dengan menjalani sistem sosial terlebih dahulu, dan bahwa hukumlah sebagai proses. Jadi sebenarnya hukum itu akan bisa dipahami ketika kita memahami terlebih dahulu sistem sosial, kemudian bagaimana proses di dalamnya. Di sini juga menjelaskan bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah jauh dengan yang namanya hubungan sosial. Karena bagaimanapun hubungan tersebut memengaruhi perilaku orang. Sedangkan hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Karena kalau seandainya hidup ini tanpa terikat oleh hukum, maka setiap hari mungkin selalu ada perselisihan atau pro kontra yang tidak mendukung, atau masalahnya yang tidak bisa diselesaikan gitu. Karena dengan adanya hukum, maka manusia itu setiap bertingkah laku atau bertindak lanjut itu selalu diikat oleh hukum. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Ya, karena sosiologi hukum ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial hanya secara empiris analitis.